Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan menyampaikan materi mengapa dengan puca madu atau bioratu dapat mengurangi penggunaan pupuk nitrogen. Nitrogen banyak sekali terkandung di udara dalam bentuk gas, yaitu sekitar 78%, di mana gas nitrogen tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanaman menjadi nutrisi, yaitu unsur hara nitrogen. Nitrogen jatuh di tanah melalui air hujan, embun, atau debu yang jatuh di tanah. Seperti halnya oksigen dan air yang jatuh di tanah, kemudian tersimpan di dalam tanah. Gas nitrogen tersebut dapat dijerat oleh akar tanaman apabila dalam bentuk ion nitrat. Untuk dapat berubahnya gas nitrogen menjadi nitrat, atas bantuan bakteri pengikat nitrogen yang ada di dalam tanah. Gas nitrogen dimakan oleh bakteri pengikat nitrogen untuk keberlangsungan hidup, kemudian melepaskannya sebagai bagian dari metabolismenya dalam bentuk nitrat. Kemudian, nitrat tersebut akan dijerat oleh akar tanaman sebagai nutrisi untuk tumbuh dengan sambil melepaskan gula hasil fotosintesis di daun, yang kemudian gula tersebut dimakan oleh bakteri pengikat nitrogen sebagai sumber energi hidupnya. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan ini akan berlangsung terus-menerus selama tanaman itu hidup dan tumbuh. Dengan adanya proses ini, maka petani dapat mengurangi penggunaan pupuk nitrogen seperti urea, ZA, dan atau NPK. Apa dan bagaimana syarat proses fiksasi nitrogen ini dapat berlangsung dengan baik? Yang pertama, tanah harus gembur atau remah sepanjang perakaran, sehingga gas nitrogen dan oksigen dapat tersimpan dengan baik dan cukup di dalam pori-pori tanah. Untuk itu, puca madu dan bioratu saya rekayasa dengan bahan aktifnya untuk dapat dengan cepat menggemburkan tanah sepanjang akar tanamannya, sehingga tanah yang telah dipuca madu dapat menyimpan oksigen dan gas nitrogen dengan cukup. Kedua, puca madu dan bioratu saya lengkapi dengan bakteri pengikat nitrogen yang bervitalitas tinggi sehingga dapat berkembang biak dengan cepat di dalam tanah. Ketiga, puca madu dan bioratu saya lengkapi dengan bakteri pelarut sulfat sehingga dapat menormalisasi pH tanah mendekati ke-7. Karena dengan pH tanah yang terlalu asam atau basa dapat mengganggu pertumbuhan bakteri pengikat nitrogen dan mengganggu pertumbuhan akar, sehingga dapat mengurangi kemampuan akar menjerat air dan nutrisi. Dari apa yang sudah saya sampaikan, maka setelah mengaplikasikan puca madu atau bioratu, saya anjurkan untuk mengurangi dosis pupuk nitrogen yang biasa dipergunakan sekitar 50%, sehingga dapat mengurangi biaya usaha tani dan juga mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh hara nitrogen yang tidak dijerat oleh akar. Demikian konten ini, semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.